Pemirsa, polisi menetapkan artis Gisela Anastasia sebagai tersangka kasus dugaan video porno mirip dirinya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Gisela akui bahwa video yang beredar adalah dirinya. Artis Gisela Anastasia atau Gisel menjadi tersangka dalam kasus dugaan video porno yang mirip dirinya. Selain Gisel, pemeran pria dalam video asusila tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, penetapan tersangka ini setelah pihaknya melaksanakan gelar perkara kemarin dan menaikkannya ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita tersangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia menggegerkan publik pada November lalu. Polisi pun menetapkan dua tersangka yakni inisial PP dan MN yang diduga menyebarkan video secara masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara kasus dugaan cat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan cat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan adanya putusan itu, Majelis Hakim meminta Polda Metro Jaya untuk kembali melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Dan kita meminta kasus ini, khususnya Polda Metro Jaya, biar bisa transparan untuk semuanya. Karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Ya, isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firja Hussein, yang kedua saudara HRS. Sementara pihak Polda Metro Jaya masih menunggu petikan keputusan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu. Ya, petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan, nanti seperti apa akan kita sampaikan nanti. Ya. Sebelumnya Rizik Syihab mengklaim telah mendapatkan SP3 atas dugaan cat pornografi antara dirinya dengan Firja Hussein. Namun terkait pencabutan SP3 ini pihak Rizik Syihab belum memberikan tanggapan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beredarnya percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab menggegerkan publik Januari 2017 silam. Usai mangkir dari pemeriksaan polisi karena berada di Arab Saudi, polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Namun pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan dengan alasan pengunggah percakapan belum ditemukan. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Hussein. Percakapan ini mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga Firza Hussein. Percakapan beredar pertama kali di situs balada cintarizik.com.
Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Polisi beberapa kali memanggil Rizik untuk diperiksa, namun Rizik tak pernah datang lantaran berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik, dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat cemburu buta, seorang pria penjaga sekolah di Wonogiri, Jawa Tengah menghabisi wanita selingkuhannya. Usai menghabisi korban, pelaku kemudian mengakhiri hidupnya di dekat rumah korban. Seorang pria ditemukan tewas tergantung di dahan pohon cengkeh di kebun kosong berjarak 1 km dari rumahnya di Dusun Jaten, Desa Ngeroto, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Diduga pria bernama Yamin ini melakukan bunuh diri setelah sebelumnya membunuh Siti Zulaika, wanita selingkuhannya yang tinggal di Dusun Ngeroto, Desa Ngeroto. Hingga Senin siang sejumlah tasnya masih terlihat di rumah keluarga Yamin. Sementara itu di rumah Siti Zulaika sudah terlihat sepi usai pemakaman jenazah. Untuk mendalami motif pembunuhan tersebut, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain handphone, pisau, dan sabit besar yang diduga dipakai pelaku untuk menghabisi korban. Setelah ditemukan pelaku pembunuhan dan penganiayaan, itu adalah ada hubungan asmara, yaitu antara korban yang meninggal dunia, korban pembunuhan atas nama Siti Zulekha dengan pelaku atas nama Yamin atau Pak Parlan. Kasus penganiayaan dan pembunuhan sadis tersebut terjadi hari Minggu malam di depan rumah korban. Beberapa jam sebelumnya antara pelaku dan korban yang diduga menjalin hubungan asmara terjadi adu mulut melalui handphone. Percecokan tersebut ternyata berbuntut panjang hingga akhirnya menelan korban jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Play terus berinovasi untuk memuaskan pelanggan dengan meluncurkan produk terbaru Playbox. Dengan menggunakan produk canggih ini, masyarakat dapat mengakses konten-konten menarik dan layanan secara mobile hanya dalam satu genggaman. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih banyak di rumah dan memerlukan hiburan berbasis akses internet. Kebutuhan ini dijawab MNC Play melalui produknya Android TV Box, yaitu Playbox, yang memiliki lebih dari 120 premium channel yang terdiri dari free-to-air nasional dan internasional. Tak hanya itu, Playbox juga dilengkapi internet yang cepat. Didukung teknologi terbaru dari Google Certified, pengguna bisa mengakses lebih dari 5.000 aplikasi OTT dan 10.000 jam video on demand. Apalagi di penghujung tahun 2020, Playbox memiliki kejutan akhir tahun. Selain mendapatkan saldo spin hingga jutaan rupiah, pengguna Playbox juga bisa mendapatkan ratusan channel senilai 1,8 juta rupiah hanya dengan berlangganan Rp70.000 di bulan Desember 2020. Pelanggan bisa mendapatkan Playbox dengan cara membeli di e-commerce atau marketplace kesayangan Anda atau menghubungi call center MNC Play di nomor 1500121 atau bisa kunjungi juga lebih lanjut di www.mncplay.id/playbox. Nah pemirsa, tak perlu ragu lagi untuk gunakan Playbox. Apalagi layanan ini dapat Anda gunakan secara mobile atau ketika pergi berlibur. Tinggal sambungkan perangkat ke internet, Anda bisa nonton bersama keluarga atau teman-teman. Menarik bukan? Tim Liputan iNews melaporkan. Baru 2021 pada kita semua. Perayaan Natal 25 Desember 2020 ini dan Tahun Baru 2021 kita harus menjalani beberapa keadaan yang berbeda akibat datangnya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita berdoa dan mohon berkat pada Tuhan
Yang Maha Kasih agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun baru kita akan dapat menyelesaikan pandemi ini, mengatasi pandemi ini, dan bangsa kita merupakan bangsa yang kuat untuk tetap melakukan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan kita semua. Sejumlah pasangan calon pengantin menembus banjir menuju kantor urusan agama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.